Gagal curi motor, pelaku dihukum warga sebelum diamankan polisi. Harga kelapa naik hampir 2 kali lipat di Palembang akibat produksi turun. Kolaborasi Sriwijaya FC, supporter dan GP Ansor buru sponsor untuk arungi Liga 2. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Seorang pria dihukum masa setelah kepergok mencuri sepeda motor di kawasan Alang-Ala Lebar, Palembang. Aksi pelaku gagal dan ia pun terluka sebelum akhirnya diamankan polisi. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria babak belur setelah dihukum warga. Ia diduga hendak mencuri sepeda motor di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah toko di Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Korban Saripudin menjelaskan bahwa saat kejadian, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang melarikan diri. Aksi pencurian itu pertama kali diketahui teman korban yang melihat kedua pelaku sedang merusak kunci kontak sepeda motor. Ia pun berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun sikapnya itu justru memicu kemarahan warga hingga terjadi aksi hukuman warga. Motor lagi kunci di sini kan, di samping. Akhirnya kejinguan sama kawan kan, kawan sini pas datang, oh maling, diteriaki maling, akhirnya nggak ditunggunya motor uang itu, akhirnya ada kena, dia mengelak, berlari sana, akhirnya ketangkep sama warga. Ya akhirnya digebukin terus sama warga kan. Berapa orang jumlahnya? Dua orang. Ini yang dapat ini eksekutor apa joki? Jokinya. Oh jokinya. Joki, yo supir yang itunya berlari dia ke belakang ke situ. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapat perawatan. Dugaan tindakan pencurian dengan kendaraan R2. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara karena sedikit mengalami luka-luka. Untuk pelaku dari keterangan dari masyarakat atau saksi-saksi yang berada di TKP itu 2 orang. Jadi satu yang berperan menurut keterangan saksi-saksi, satu berperan sebagai eksekutor. Pelaku diketahui bernama Febrianto, warga 5 Ulu, Palembang. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ia merupakan penjahat kambuhan. Kini Febrianto ditahan di Polsek Sukarami, Palembang untuk menjalani proses hukum, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga malu saat dihadapkan dengan wartawan, seorang pelaku pencurian sepeda motor di Palembang menolak keluar dari ruang tahanan. Akibatnya, aparat kepolisian terpaksa menggotong pelaku untuk keluar dari tahanan. Anggota Polsek Sukarami, Palembang terpaksa menggotong Ardinata Praja, tersangka pencurian motor, di hadapan media. Pria 26 tahun itu enggan karena malu, meski sudah ditangkap polisi karena perbuatannya. Dari keterangan kepolisian, Ardinata mencuri sepeda motor milik seorang karyawan yang tinggal di mes kawasan Jalan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi tersebut dilakukan bersama seorang rekannya saat korban sedang tidak berada di tempat. Pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak kontak motor sebelum membawanya kabur. Korban segera melapor ke Polsek Sukarami, sehingga pelaku ditangkap sebelum sempat menjual atau menggunakan barang curian. Alhamdulillah, sepeda motor milik korban berhasil kita lakukan penyitaan. Dengan demikian, korban saat ini bisa sedikit lega karena barang bukti hasil kejahatan belum sempat dilakukan penjualan kepada para penagihnya. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang diketahui turut terlibat namun melarikan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Gara-gara mempertanyakan keaslian gelar Sultan Iskandar Mahmud Badarudin di media sosial, seorang pria di Palembang diduga menjadi korban pengeroyokan. Ia mengalami luka lebam usai diduga dianiaya. Edwin Syarif, warga Kecamatan Seberang Ulu 2, melaporkan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan sejumlah rekannya ke Polrestabes Palembang pada Minggu 20 April 2025. Ia mengaku menjadi korban pengeroyokan. Menurut pengakuannya, Edwin awalnya didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polda Sumsel. Ia kemudian diajak ke rumah Sultan di Jalan Torpedo, kawasan Butik Lentera, Kecamatan Kemuning, Palembang. Setibanya di lokasi, masih menurut Edwin, mendapat pukulan diduga dari Sultan. Tak hanya itu, beberapa orang lainnya juga ikut menganiaya hingga wajah korban mengalami luka lebam. Motif pengeroyokan ini diduga karena Edwin mempertanyakan keaslian gelar Sultan Iskandar Mahmud Badarudin melalui akun media sosialnya. Aku wong Polda, ada ngaku wong Polda. Nah, sampai sana dia ngomong nak klarifikasi biar jangan sampai bosan berisi. Sampai di rumah sana bukan klarifikasi. Kanda itu langsung ngonco aku. Kanda itu Sultan, katanya ngaku Sultan. Yang lain melok kalau. Aku dengan. Uang berapa itu kak pelaku? 15-an kalau. Pakai senjata semua? Ada yang bawa di pinggang, ada yang lah nunjuk ke. Ya masalah, aku tuh kepengen pembenaran baik. Bahwa memang kalau emang benar, ya klarifikasi, tunjukkan memang. Oh ini memang aku ini. Benar apa kak? Benar itu Sultan dan satu Sultan. Jadi Palembang ini tidak ada malu masalah aku. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andri Setiawan membenarkan adanya laporan tersebut. Menariknya, tak berselang lama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin juga turut melaporkan Edwin ke polisi. Ia menilai unggahan Edwin melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pantauan kami dari hasil pemantauan dari penyidik kami bahwa memang dugaan terjadi luka-luka di bagian beberapa wajah atau badannya. Tentunya kita harus melaksanakan visum dan nantinya saksi-saksi yang kira-kira mendukung terhadap peristiwa ini. Kini kedua laporan tersebut tengah dalam penanganan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga kelapa di pasar kota Palembang naik dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang mengaku stok kelapa yang biasa mereka dapatkan kini berkurang sementara permintaan tinggi. Hal ini membuat harga kelapa naik bertahap. Harga kelapa di pasar Palembang mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Saat ini, satu butir kelapa dijual seharga Rp15.000, naik tajam dari harga sebelumnya Rp9.000. Kondisi serupa juga terjadi pada air santan kelapa yang kini dijual Rp35.000 per kilogram dari Rp20.000. Kenaikan harga ini dirasakan memberatkan warga. Pasalnya, lonjakan harga kelapa dan santan berlangsung cukup lama tanpa tanda-tanda turun. Warga pun berharap harga segera kembali stabil agar tidak terlalu membebani kebutuhan sehari-hari. Dari puasa, ya puasa. Harganya turun lagi, naik lagi Rp20.000. Salah satu pedagang kelapa mengungkapkan kenaikan harga mulai terasa sejak bulan Ramadan lalu. Hingga kini harga belum juga turun. Kalau kata orang-orang itu katanya ngetrek dua kelapanya kan, kurang. Ya agak ngaruh juga sih, soalnya kan mahal santannya kan. Kalau harapannya semoga tetap normal lagi gitu kan. Dampaknya omset penjualan pedagang ikut menurun karena konsumen mulai mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hingga pertengahan April, kuota jemaah haji asal kota Palembang telah terisi 98%. Kementerian Agama Kota Palembang pun terus mengimbau calon jemaah yang belum melunasi biaya haji untuk segera menyelesaikan pembayaran. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan haji untuk jemaah Kota Palembang diperpanjang hingga 25 April 2025, yang sebelumnya dijadwalkan pada 17 April. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya hari libur nasional serta belum tercapainya kuota jemaah. Meski batas waktu diperpanjang, hingga kini dari total 3.400 kuota jemaah haji, baru sekitar 3.224 yang telah melakukan pelunasan.
Untuk mencukupi kuota yang ada, pihak Seksi Pelaksana Haji dan Umroh Kemenak Kota Palembang terus melakukan upaya, salah satunya dengan menghubungi langsung jemaah. Sebagian besar permasalahan ekonomi menjadi alasan utama yang menghambat pelunasan dan berujung pada pembatalan keberangkatan. Sebanyak 40 kuota cadangan juga telah mulai digunakan dengan 4 orang telah melakukan pelunasan. Ini ke 3.244 itu, kita masih menunggu sampai tanggal 25 ini sekitar 40 orang untuk pelunasan. Tapi dia sedang menjalankan pemeriksaan kesehatan dan ini diperpanjang menjadi tanggal 25 untuk pelunasan. Jadi artinya 3.244 itu bisa bertambah lagi. Memang ada perbedaan kapasitas pesawat. Kalau di tahun lalunya itu bisa 450 satu pesawatnya atau satu kloternya. Tapi sekarang ini menjadi 370 orang, sudah termasuk 4 petugas kloter di situ. Sementara itu, kesiapan embarkasi di Palembang hampir rampung dan jemaah asal Palembang diperkirakan akan mulai diberangkatkan pada 2 Mei 2025 dengan maskapai Saudi Airlines. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbakso. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbakso. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu membantu proses evakuasi pelepasan 18 cincin yang terpasang di jari salah satu ODGJ yang berada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Evakuasi ini pun berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama, dikarenakan cincin yang terpasang sudah lama dan sulit dilepas. Petugas bahkan harus menggunakan mesin pemotong dengan penuh kehati-hatian untuk melepaskan cincin yang berada di seluruh jari ODGJ tersebut. Tak hanya itu, petugas damkar terpaksa meminta pertolongan petugas kesehatan untuk membius tangan agar proses evakuasi dapat berjalan lancar. Nah itu pas kita langsung menuju ke lokasi kan di Rumah Sakit Jiwa. Nah, kita lihat di sana itu ya cincinnya itu jarinya 10 tapi cincinnya itu ada 18. Nah, jadi memang ya kalau kita yang normal kan ya nggak mungkin, tapi karena dia kondisinya yang kurang normal ya dia sampaikan yang seperti itu ya ada yang kayak lah mungkin seperti itu kan. Nah, jadi ada beberapa yang harus dievakuasi, dibantu oleh pihak medis itu untuk dianestesi. Proses evakuasi pun berhasil dilakukan dengan memakan waktu beberapa jam. Sementara jari ODGJ tersebut saat ini mendapat perawatan dari petugas kesehatan. Bayazir Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Beginilah suasana kebakaran di gudang bahan bakar minyak yang berada di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi yang hangus terbakar. Api cepat merayap dan membakar seluruh isi gudang. Kobaran api cukup besar di lokasi lantaran bahan terbakar merupakan minyak dan oli, membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Api diduga berasal dari salah satu ruangan gudang penyimpanan oli dan merambat ke ruangan lainnya. Untuk memadamkan api, Damkar Jambi menerjunkan 35 orang personil dan 10 armada. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api sudah bisa dipadamkan, namun petugas Damkar Kota Jambi tetap melakukan pendinginan di lokasi kebakaran agar api benar-benar padam dan tidak hidup kembali. Ini kita menerima laporan dari masyarakat di Kelurahan Kajaya, Kecamatan Palmerah. Ada gudang bahan bakar minyak khususnya oli terbakar di pusat Bali Muda, dan kita menemukan 7 armada. 7 armada ini dengan personel kurang lebih 30 orang.
lihat tadi adalah drum yang masih berisi mungkin oli, ya kalau katanya oli gear, oli kendaraan. Tapi pada intinya kami dari pemadam kebakaran bagaimana itu api dapat dipadamkan. Nah, kita pantang pulang sebelum padam. Nah, kita menggunakan unit pom karena untuk mempercepat pemadaman. Pasca peristiwa ini, Damkar Tan menghimbau kepada seluruh warga untuk terus waspada dan berhati-hati. Dan kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan gudang BBM tersebut. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Petugas Damkar Kota Jambi melakukan evakuasi 2 ekor ular sanca berukuran besar di 2 lokasi yang berbeda. Penemuan 2 ular ini disebabkan kondisi cuaca di Kota Jambi yang berubah-ubah. Mulai dari panas terik, tiba-tiba hujan deras, membuat habitat alami beberapa hewan liar terganggu, salah satunya ular yang kini mulai masuk ke permukiman warga. Ular sanca pertama ditemukan pada siang hari berada di dalam kolam ikan rumah warga di Kecamatan Alam Barajo, dan ular kedua ditemukan pada malam hari berada di atas pagar rumah warga di Kecamatan Telanepura. Kadis Damkar Tan Kota Jambi menyebutkan, kedua ular sanca ini memiliki panjang yang berbeda. Ular sanca yang pertama sepanjang 3 meter dan berat 8 kg, sedangkan ular kedua memiliki panjang hampir 5 meter. Ular ini adalah ular piton sepanjang kurang lebih 5 meter dengan berat bobot 30 kg, dan ular ini dapat memangsa manusia dengan berat badan kurang lebih 70 kg. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan lansia tersebut dapat terselamatkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati apabila menemukan hewan liar ataupun khususnya ular sanca dengan ukuran besar untuk menjaga anak-anak dan jangan mendekati. Demikian. Atas penemuan hewan melata ini, warga diminta lebih waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim dan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar hewan liar tidak mudah masuk ke dalam rumah. 2 ekor ular sanca ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Tim SAR gabungan bersama relawan dan warga sekitar melakukan pencarian Muhammad Wira Anugrah yang dilaporkan hilang pada tanggal 13 April sore lalu. Pelajar SMP ini pergi berburu babi bersama rekannya di daerah perladangan Desa Renah Kayu Embun Kumendebai, Kota Sungai Penuh. Setelah beristirahat siang, Muhammad Wira memisahkan diri dari rombongan. Namun hingga sore, Muhammad Wira tak kunjung kembali ke titik awal sesuai kesepakatan bersama. Setelah rekan-rekan Muhammad Wira berupaya untuk melakukan pencarian, namun tidak kunjung ditemukan. Akhirnya perwakilan rombongan pemburu tersebut menyampaikan kepada keluarga bahwa Muhammad Wira diduga hilang atau tersesat saat berburu. Di hari kedua pencarian telah ditemukan barang-barang yang diduga milik korban seperti topi, sarung parang, rokok, dan anjingnya. Sudah kita kondisikan bahwa kita bagi 3 tim untuk penjajarannya. Jadi tim yang pertama itu arahnya ke Renah Puar. Tujuannya nanti itu ke TKP juga tadi. Pertama. Dan tim yang kedua itu ke Renah Betung. Dan tim yang ketiga itu ke Sungai Telang. Ke Sungai Telang air menggulit. Pada hari ini mudah-mudahan semua masyarakat ini sudah turun nih. Jadi mudah-mudahan dapat hari ini, insya Allah. Guna mempermudah pencarian pada hari keempat ini, tim SAR dibagi menjadi 3 regu dengan melakukan penyisiran sungai-sungai dan hutan yang memungkinkan adanya keberadaan Muhammad Wira Anugrah. Ada warga kita, Kumendebai, yaitu Ananda Wira, yang mengadakan kegiatan berburu dengan kawan-kawan. Namun sampai sore harinya, yang Ananda Wira tidak kembali ke rumah. Mudah-mudahan hari ini harapan kita bisa ditemukan, karena hari kemarin sudah ditemukan tanda-tanda ya, itu berupa parang, kemudian ada topi, mungkin di tempat dia istirahat. Hingga saat ini petugas gabungan bersama warga masih melakukan pencarian dengan menyisir sejumlah lokasi perladangan, sungai dan hutan di wilayah Renah Kayu Embun tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan 2 orang pejabat di PT Waskita Karya sebagai tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan tol Trans Sumatera.
Ruas terbagi besar pematang pamanggang kayu agung senilai 1,2 triliun di tahun anggaran 2017-2019. Kedua tersangka yakni MW alias WDD yang menjabat sebagai kasir tim Divisi 5 Waskita Karya dan TG alias TW yang merupakan kepala bagian akuntansi tim Divisi 5. Modus kedua tersangka melakukan korupsi dengan merekayasa laporan pertanggungjawaban pengerjaan tol Lampung sepanjang 12 km periode 2017-2019 hingga negara mengalami kerugian senilai 66 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Lampung telah meningkatkan status saudara WM alias WDD selaku kasir Divisi 5 salah satu BUMN dan saudara TG alias TWT selaku kepala bagian akuntansi dan keuangan Divisi 5 salah satu BUMN menjadi tersangka Randi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tol Terbanggi tersebut. Terdapat penyimpangan anggaran pekerjaan dalam pembangunan jalan tol Terbanggi Besar pematang panggang kayu agung yang dilakukan oleh oknum tim proyek pada Divisi 5. Saat ini para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Waihui Bandar Lampung selama 20 hari ke depan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beginilah kondisi di lapak penjual kelapa kupas dan santan di Pasar Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Aktivitas jual beli tampak lesu, bahkan hampir tak ada pembeli yang datang. Para pedagang menyebut lesunya penjualan terjadi sejak harga kelapa dan santan naik tajam menjelang Lebaran lalu. Harga kelapa yang sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp11.000. Bila dihitung per butir, harganya berkisar Rp20 hingga Rp21.000 per butir. Sementara harga santan juga naik 2 kali lipat dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ini bahkan berdampak pada sejumlah warung makan langganan para pedagang yang terpaksa mengurangi pembelian karena tak sanggup menanggung biaya produksi yang tinggi. 1 kilonya 10.500. Terus kalau per bijinya? Per bijinya tergantung kita nimbang. Ini kalau yang gede kan sampai 2 kiloan ya, jadi hampir 21. Oh, jadi hitungan timbangannya sekarang ya? Iya. Kalau santannya mas? Santan 25.000, 30. Bijiannya berapa? Bijiannya 20.000. 20.000. Segandeng tadi? Segandeng 25. Bu, ini dari kapan? Kecil enggak yang super. Kalau santan tadi harganya? Harganya 30.000. Itu per? Sebelumnya 15.000. Sebelumnya 15.000 jadi 30.000. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti kelapa dan santan menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang kecil. Mereka hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah agar ekonomi kembali menggeliat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya, Rizka Silviana. Tak terima ditilang karena melawan arus, seorang pengendara motor di Palembang marah dan menendang pintu kaca pos polisi lalu lintas Ampera hingga pecah. Akibat ulahnya, pria tersebut ditangkap polisi. Untuk pelanggar yang tidak menggunakan helm. Pintu kaca Polantas 02 Polrestabes Palembang di kawasan Bundaran Air Mancur, Jembatan Ampera, pecah setelah ditendang seorang pengendara motor pada Minggu malam 20 April 2025. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat pengendara tersebut ditilang karena melawan arus.
Diduga tak terima dengan penindakan itu, ia kemudian menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melanggar arah lalu lintas, pengendara itu juga diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaku yang belakangan diketahui bernama M. Irfan, 20 tahun, warga Oku Selatan, langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Penyebabnya adalah ditilang akibat melawan arus di atas jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan kepada seluruh anggota lalu lintas khususnya agar menindak melanggar khususnya kendaraan yang melawan arus. Ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan lainnya apabila terjadi kecelakaan. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi akan saya tindak setiap pelanggar yang melawan arus khususnya jalan-jalan yang membahayakan. Anggota Polantas Polrestabes Palembang telah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT. Irfan kini terancam hukuman penjara hingga 2 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengelola Taman Wisata Alam Punti Kayu menyambut baik rencana pemerintah Kota Palembang yang ingin membangun kembali kawasan wisata tersebut. Pemerintah Kota Palembang berencana membangun kembali Taman Wisata Alam Punti Kayu setelah adanya komitmen dari investor yang siap mendukung revitalisasi kawasan tersebut. Langkah awal telah dilakukan melalui audiensi antara Wakil Wali Kota Palembang dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan akhir pekan lalu. Rencana ini disambut baik pihak pengelola TWA Punti Kayu. Mereka berharap revitalisasi dapat segera terrealisasi. Mengingat selama ini kewenangan terbatas karena Punti Kayu berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Punti Kayu ini sendiri di bawah Kementerian Kehutanan, di mana aturan yang kita ikutin itu aturan dari kementerian. Ya, seperti misalnya di sini tiket masuknya ada PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian kita ada aturan konservasi yang tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh mengotori lingkungan. Intinya Punti Kayu ini kita kelola secara aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi kalau hewan itu memang ada izinnya khusus, namanya izin lembaga konservasi. Nah, sedangkan kita pengelola ini mengantongi izin IPPA, izin pengusahaan pariwisata alam, yang tidak boleh tumpang tindih antara IPPA sama lembaga konservasi. Jadi kalaupun kita mau ada hewan lagi, kita harus izin lembaga konservasi, dan itu tidak boleh tumpang tindih tadi. Jadi itu kendala kita. Tadinya ada hewan dilindungi yang seperti gajah, siamang, buaya. Tadi pada tahun 2015 itu kita dipindahkan ke tempat lain yang ada izin lembaga konservasi. Jika revitalisasi ini berjalan lancar, Taman Wisata Alam Punti Kayu diharapkan bisa kembali menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Palembang untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang saat ini. Pemkot Palembang juga akan terus melakukan evaluasi pada kinerja ASN, memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah Kota Palembang meminta lebih dari 19.000 aparatur sipil negara di seluruh organisasi perangkat daerah dan ASN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk tetap konsisten menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama terkait 5 program prioritas mereka. Pemkot Palembang juga akan terus melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh ASN di kota ini. Jika ada ASN yang kinerjanya kurang baik atau tidak selaras dengan arahan pimpinan daerah, posisi mereka bisa saja digantikan. Kami akan terus mengevaluasi. Kalau memang mereka tidak bisa satu hati, mereka tidak bisa bekerja secara ikhlas dalam pelaksanaan ini semua, ya seperti atensi Pak Wali Kota, bahwa akan kami ganti untuk mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang bekerja secara ikhlas untuk melaksanakan program-program beliau, ya pasti untuk mensejahterakan masyarakat Kota Palembang.
Untuk memastikan visi dan misi ini dijalankan dengan baik, Sekretaris Daerah akan mengunjungi langsung 18 kecamatan di Kota Palembang setiap pekannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai mencari sponsor baru. Uniknya, musim ini SFC juga akan melibatkan supporter untuk turut menjaring sponsor. Menatap kompetisi Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai bergerak. Salah satu fokus utama saat ini menjaring sponsor baru sebelum kompetisi bergulir. Sebagai langkah awal, PT Sriwijaya Optimis Mandiri telah membentuk tim marketing khusus yang bertugas mencari sponsor anyar untuk musim ini. Menariknya, manajemen Sriwijaya FC akan melibatkan 3 kelompok sponsor utama, Esmen, Singamania, dan Ultras Palembang. Selain itu, dukungan juga datang dari GP Ansor Sumsel dan Palembang yang siap membantu dalam pencarian sponsor. Rencananya kita akan membuat tim untuk sponsorship, untuk pencarian dana dalam Sriwijaya FC ini mengarungi Liga 2. Kita berharap para semua stakeholder dan pencinta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan ini dapat membantu Sriwijaya FC agar bisa mengarungi Liga 2 ini sehingga kejadian-kejadian seperti tahun kemarin itu tidak terulang lagi. Tak hanya itu, pintu kerjasama juga dibuka lebar bagi masyarakat Sumatera Selatan yang ingin ikut berkontribusi mendukung Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Itu kan posisi terakhir kamu yang terpilih. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria babak belur setelah dihukum warga. Ia diduga hendak mencuri sepeda motor di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah toko di Jalan Lebung Permai, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Korban Saripudin menjelaskan bahwa saat kejadian, pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang melarikan diri. Aksi pencurian itu pertama kali diketahui teman korban yang melihat kedua pelaku sedang merusak kunci kontak sepeda motor. Ia pun berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, namun sikapnya itu justru memicu kemarahan warga hingga terjadi aksi hukuman warga. Motor lagi kunci di sini kan, di samping. Akhirnya kejinguan sama kawan kan, kawan sini pas datang, oh maling, diteriaki maling, akhirnya ditunggunya motor uang itu, akhirnya ada kena, dia mengelak, berlari sana, akhirnya ketangkep sama warga. Ya akhirnya digebukin dulu sama warga kan. Berapa orang jumlahnya? 2 orang. Ini yang dapat ini eksekutor apa joki? Jokinya. Oh jokinya. Joki, yo supir yang itunya berlari dia ke belakang ke situ. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku dan membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapat perawatan. Dugaan tindakan pencurian dengan kendaraan R2. Kemudian pelaku ini saat ini masih berada di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara karena sedikit mengalami luka-luka. Untuk pelaku dari keterangan dari masyarakat atau saksi-saksi yang berada di TKP itu 2 orang. Jadi satu yang berperan menurut keterangan saksi-saksi, satu berperan sebagai eksekutor. Pelaku diketahui bernama Febrianto, warga 5 Ulu, Palembang. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ia merupakan penjahat kambuhan. Kini Febrianto ditahan di Polsek Sukarami, Palembang untuk menjalani proses hukum, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga kelapa di pasar Palembang mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Saat ini, 1 butir kelapa dijual seharga Rp15.000, naik tajam dari harga sebelumnya Rp9.000. Kondisi serupa juga terjadi pada air santan kelapa yang kini dijual Rp35.000 per kilogram dari Rp20.000.
Kenaikan harga ini dirasakan memberatkan warga. Pasalnya, lonjakan harga kelapa dan santan berlangsung cukup lama tanpa tanda-tanda turun. Warga pun berharap harga segera kembali stabil agar tidak terlalu membebani kebutuhan sehari-hari. Dari puasa, ya puasa. Makanya turun lagi. Ini baik lagi 20.000. Salah satu pedagang kelapa mengungkapkan kenaikan harga mulai terasa sejak bulan Ramadan lalu. Hingga kini harga belum juga turun. Kalau kata orang-orang itu katanya ngetrek katanya buah kelapanya kan. Kurang. Ya agak ngaruh juga sih. Beli kan soalnya kan mahal katanya kan. Kalau harapannya semoga normal lagi gitu kan. Dampaknya omset penjualan pedagang ikut menurun karena konsumen mulai mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menatap kompetisi Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai bergerak. Salah satu fokus utama saat ini menjaring sponsor baru sebelum kompetisi bergulir. Sebagai langkah awal, PT Sriwijaya Optimis Mandiri telah membentuk tim marketing khusus yang bertugas mencari sponsor anyar untuk musim ini. Menariknya, manajemen Sriwijaya FC akan melibatkan 3 kelompok sponsor utama, S-Men, Singamania, dan Ultras Palembang. Selain itu, dukungan juga datang dari GP Ansor Sumsel dan Palembang yang siap membantu dalam pencarian sponsor. Rencananya kita akan membuat tim untuk sponsorship, untuk pencarian dana dalam Sriwijaya FC ini mengarungi Liga 2. Kita berharap para semua stakeholder dan pencinta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan ini dapat membantu Sriwijaya FC agar bisa mengarungi Liga 2 ini sehingga kejadian-kejadian seperti tahun kemarin itu tidak terulang lagi. Tak hanya itu, pintu kerjasama juga dibuka lebar bagi masyarakat Sumatera Selatan yang ingin ikut berkontribusi mendukung Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Itu kan posisi terakhir kamu pilih. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.